كده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang senantiasa menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita pada malam ini bertemakan ini sifat sombong, yang mana ini adalah sifat iblis alaihi minallahi ma yastahiq. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka para malaikat pun sujud, kecuali iblis. Dia enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kafir. Jemaah dimuliakan Allah, dari ayat ini mungkin ada yang memahami bahwa iblis itu termasuk bagian dari malaikat. Nah, jemaah, ini adalah sebuah kesalahpahaman. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang iblis ini, wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis ini termasuk jin dan dia tidak atau keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya. Jadi di ayat ini menyebutkan bahwa iblis termasuk bagian dari jin. Nah, bagaimana? Di sementara ayat ini yang diperintahkan sujud adalah para malaikat. Nah, di sini para ulama menjelaskan sebenarnya yang hadir di situ adalah para malaikat beserta iblis. Jadi arah pembicaraan, ini khitab, arah pembicaraan itu ditujukan kepada siapa saja yang berada di tempat tersebut, dan dominannya waktu itu adalah para malaikat. Meskipun yang disuruh itu malaikat, tapi semua yang ada di situ harus sujud kepada Adam. Dan inilah yang dipahami oleh iblis itu sendiri, dan dia tidak mau di sini. Jadi aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, jemaah dimuliakan Allah, tentang sifat ini al-kibr atau kesombongan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang, ya, baik itu dari kalangan jin atau manusia, tidak akan masuk surga dia jika di dalam hatinya tersembunyi kesombongan walau sebesar zarrah. Zarrah ini adalah semut-semut kecil. Kita mungkin bisa melihat ada semut-semut besar, kemudian ada semut-semut hitam, ada yang lebih kecil lagi, itulah yang disebut dengan zarrah. Ini semut yang berwarna kuning, kemudian ada hitam-hitamnya. Nah, ini adalah zarrah. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Yang namanya manusia, ya tentu dia suka berpakaian bagus, memakai sandal yang bagus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi dua hal ini, jadi menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, berpenampilan yang bagus, memakai pakaian bagus, bersendal bagus, ini bukan termasuk kesombongan, bahkan ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, namun yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah sifat yang tersembunyi di dalam hati dan tercermin dari perbuatannya, dari perbuatan hamba yang sombong ini, sehingga dia tidak lagi tunduk pada kebenaran, ini dia meremehkan manusia dan sama sekali tidak lagi mau menerima saran orang lain, dan dia di sini menganggap dirinya lebih dari orang lain. Inilah dia hakikat kesombongan. Hakikat kesombongan itu adalah isti'zamun nafs, yaitu merasa dirinya besar sehingga dia tidak butuh orang lain, tidak butuh lagi kepada saran, nasihat atau kebaikan-kebaikan orang lain terhadap dirinya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kesombongan ini merupakan sebab terbesar yang bisa memalingkan manusia dari kebenaran. Jika kita tinjau, kita lihat sepanjang sejarah umat manusia, bagaimana orang-orang dahulu itu menolak risalah para nabi, mereka itu menolak dengan kesombongan. Yang mulai dari kaum 'Ad, orang-orangnya atau kaumnya Nabi Nuh, kemudian kaum Samud, kaum Nabi Saleh, kaum di Madian, Ashabul Mu'tafikah. Mereka ini semuanya adalah orang-orang yang sombong. Nah, itulah sifat yang mereka warisi dari iblis sebenarnya. Ini tadi di awal sudah kita sebutkan bahwa dosa pertama setelah hasad yaitu kibir ini, dan ini dilakukan oleh iblis. Abu Sufyan, kemudian Akhnas bin Syuraik, lalu Abu Jahal. Tiga orang ini di masa awal-awal Islam mereka adalah orang-orang yang sombong, sehingga mereka tidak mau menerima risalah Rasulullah SAW. Padahal mereka sudah mendengarkan Al-Quran. Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Khadijah, begitu mendengar Rasulullah SAW, begitu mendengar bahwa orang yang bernama Muhammad telah menjadi nabi, mereka langsung percaya. Ya, karena dari sirahnya, dari perjalanan hidupnya, dia adalah orang yang al-amin, orang yang sangat jujur. Maka tentu tidak mungkin dia berdusta dalam perkara ini. Mereka langsung beriman. Dan orang-orang tadi, Abu Jahal, Abu Sufyan, Akhnas bin Syuraik, mereka juga mengenal Rasulullah SAW, mengenal kejujurannya. Bahkan orang-orang Quraisy yang hendak pergi jauh, mereka menitipkan barang-barangnya di rumah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka yakin amanah yang dititipkan oleh kepada Nabi SAW pasti dijaga dengan baik. Nah, tiga orang ini pada suatu malam pergi ke rumah Rasulullah SAW untuk mendengarkan Al-Quran. Masing-masing dari yang tiga ini tidak mengetahui temannya. Jadi Akhnas bin Syuraik pergi ke rumah Rasulullah SAW dan duduk di salah satu sisi rumah Rasulullah SAW. Dan dia tahu bahwa Nabi SAW jika melakukan qiyamul lail, beliau mengeraskan suaranya. Jadi dari beliau mengeraskan suaranya sehingga orang-orang mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, waktu itu datanglah Akhnas, kemudian datang lagi Abu Jahal. Abu Jahal ini duduk di sisi di sisi yang berbeda dari dinding yang diduduki oleh Akhnas bin Syuraik. Kemudian datang lagi Abu Sufyan dan dia duduk di sisi yang baru lagi. Nah, Rasulullah SAW melakukan qiyamul lail dan beliau jaharkan bacaan beliau, dan mereka terhanyut dalam bacaan Rasulullah SAW. Setelah fajar hampir saja menyingsing, Rasulullah SAW berhenti dari sholatnya dan tiga orang ini kembali ke rumahnya. Dan rupanya jalan pun mengumpulkan mereka bertiga. Dan mereka bertiga ini saling mencela. Mengapa kamu di sini? Temannya mengatakan, justru sayalah yang bertanya, mengapa kamu di sini? Akhirnya mereka mengatakan, kita tidak boleh mengulangi perbuatan kita ini. Karena kalau kita ulangi ini akan menjadi fitnah. Ini akan menjadi kesan bahwa Muhammad berada dalam kebenaran.
Ini orang-orang sufaha kita, ini orang-orang bodoh di antara kita akan beriman kepada ini orang ini, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pun sepakat pada malam itu untuk tidak lagi mengulangi perbuatan mereka. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, di malam yang kedua mereka, yani semua mereka mengingkari janji-janji mereka karena tidak tahan ya dengan keindahan bacaan Rasulullah SAW, keindahan Al-Quran yang begitu menghujam di dalam hati mereka. Lalu datang Akhnas, kemudian Abu Jahal dan Abu Sufyan. Mereka duduk di sisi yang berbeda dan datang pada waktu yang berbeda sehingga mereka tidak saling mengetahui. Di penghujung malam, ini ketika fajar akan terbit, mereka pun pergi kembali. Nabi SAW selesai dari sholatnya, mereka pergi ke rumah masing-masing dan bertemu di satu jalan. Di situ mereka kembali saling mencela dan kemudian berjanji dengan janji yang lebih kuat lagi. Ya, mereka tekankan di sini kita tidak boleh mengulangi perbuatan kita dan mereka semua sepakat. Di malam yang ketiga terjadi hal yang serupa. Jamaah yang dimuliakan Allah, di malam ketiga itu mereka benar-benar mengambil sumpah yang keras ini agar tidak lagi hadir di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya, Al-Akhnas bin Syuraik datang kepada Abu Sufyan. Akhnas berkata, wahai Abu Hanzalah. Ini Abu Sufyan punya dua kunyah. Yang pertama Abu Sufyan, yang kedua Abu Hanzalah. Wahai Abu Hanzalah, apa pendapatmu tentang apa yang dibaca oleh Muhammad tadi malam? Maka Abu Sufyan mengatakan, ini pendapatku, ya, pendapatmu saja. Jadi apa pendapatmu tentang ini? Dia malah bertanya balik. Maka Syuraik, jadi Akhnas mengatakan, wallahi innahu haq. Demi Allah, itulah kebenaran. Itulah dia yang kebenaran. Mengapa kita selama ini menolak? Maka Abu Sufyan mengiyakan. Dan dia mengatakan, aku mendengar ucapan-ucapan yang aku pahami maknanya. Dan aku mengetahui apa yang diinginkan dari lafaz-lafaz itu. Tapi ada juga ucapan-ucapan yang tidak aku pahami maknanya. Dan aku juga tidak mengetahui apa dibalik, apa yang dimaksud dari ucapan tersebut. Dan mereka berdua sepakat ini adalah kebenaran. Lalu Akhnas bin Syuraik datang kepada Abu Jahal. Wahai Abul Hakam, ini Abu Jahal tentu ini adalah laqab yang diberikan oleh kaum muslimin kepada ini Abu Jahal, kepada orang ini. Adapun orang-orang Quraisy menggelari dia adalah Abul Hakam, ini orang yang bijaksana. Wahai Abul Hakam, apa pendapatmu tentang apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW, apa yang dibaca olehnya? Maka Abu Jahal mengatakan, dia membentak Al-Akhnas. Wahai Akhnas, tak usah engkau tanya apa yang, tak usah engkau tanya-tanya tentang itu. Sesungguhnya kita dan Bani Abdi Manaf memiliki persaingan. Jadi Bani Abdi Manaf ini adalah kakeknya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad, ini beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Dia berasal dari, beliau Rasulullah SAW berasal dari Bani Abdi Manaf. Adapun Abu Jahal, dia berasal dari Bani Umayyah. Demikian pula dengan Akhnas dan Abu Sufyan. Mereka semua dari Bani Umayyah. Kita selama ini bersaing dengan mereka. Mereka memberi makan jamaah haji. Jadi jamaah haji, hajinya ini tentu berdasarkan syariat Nabi Ibrahim. Mereka memberi makan jamaah haji, kita juga memberi makan jamaah haji. Mereka melunasi hutang orang-orang yang tak bisa bayar hutang, tak sanggup lagi bayar hutang. Kita juga melakukan hal yang sama. Nah, kita saling berlomba. Dan hatta kunna kafara sayrihan. Sampai kita ini dengan mereka seperti kuda yang berpacu yang tidak saling mengalahkan. Tiba-tiba ada di antara mereka yang mengatakan, minna nabiyyun, uhiya ilaihi, dari kami ada nabi yang diwahyukan kepadanya.
bagaimana kita bisa menyusul mereka setelah itu? Ya, kita tidak akan bisa menyusul mereka. Kemudian dia mengatakan, wallahi la nu'minu bihi wa la nusaddiquh. Kita tidak akan beriman kepadanya dan kita tidak akan mempercayainya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah, Abu Jahal, Allah takdirkan dia mati dalam keadaan kafir. Adapun Akhnas bin Syuraih, dia masuk Islam. Demikian pula dengan Abu Sufyan. Nah, ini mengapa jemaah dimuliakan Allah? Karena di awal-awal mereka sudah mengakui itu adalah kebenaran. Ini Akhnas bin Syuraih, ini sebagian ulama meragukan keislamannya karena dia pernah terlibat dalam sebuah perkara yang mencelakai kaum muslimin, sehingga sebagian ulama mengatakan Akhnas bin Syuraih ini termasuk orang-orang munafik. Adapun Abu Sufyan radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam dan hasuna islamuhu, kata para ulama, ini keislamannya, ini kualitas keislaman beliau sangat baik, sampai-sampai dia sendiri datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk meminta ini permintaan, namun Nabi Shallallahu Alaihi dan Nabi SAW mengabulkan permintaan tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, inilah dia penghalang dari kebenaran, yaitu kesombongan, menghancurkan diri Abu Jahal. Ini padahal hidup ini sebentar, untuk apa persaingan di dunia, tapi ujung-ujungnya dia akan dikekalkan di dalam neraka. Sehingga ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Abu Jahal itu adalah Fir'aun yang umat ini. Ini wallahu alam dengan kesahihan sanad. Ini riwayat bahwa Fir'aun umat ini adalah Abu Jahal, namun memang ada kemiripan. Ini Fir'aun, mereka orang ini juga sombong terhadap Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa." Mereka mengingkari dengan lisan-lisan mereka akan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dan mereka meyakini dengan jiwa-jiwa mereka. Ini hati mereka mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Ini wajahadu biha, ha di sini adalah dhamir yang kembali ke tis'i ayatin, yani 9 mukjizat Nabi Musa. Jadi 9 mukjizat Nabi Musa ini semua diingkari oleh Fir'aun. Di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam yaitu beliau bisa mengeluarkan cahaya dari tangannya, yani al-yad. Beliau juga mengubah, ini yang pertama, kemudian yang kedua beliau bisa mengubah tongkat menjadi ular. Kemudian ada as-sinun. Ya Allah, Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk menimpakan paceklik yang panjang kepada kaum Koptik dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkurangnya buah-buahan. Lalu ada tufan. Dan ini jamaah dimuliakan Allah, musibah ini datang silih berganti. Yani setelah musibah yang satu selesai, dibiarkan beberapa saat, kemudian datang musibah baru lagi. Demikian ini beruntun ayatin mufassalat. Ini ayatin mufassalat, para ulama menafsirkan yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang datang silih berganti. Ini setelah kekurangan buah-buahan, mereka mengalami banjir. Ini tufan. Tufan di sini adalah banjir. Ini bukan angin puting beliung ya, atau angin apa? Angin yang besar. Tapi tufan itu adalah ini banjir bandang. Ini terambil dari tawaf. Ini tufan, tawaf yang mengelilingi wilayah-wilayah mereka. Ini menghancurkan ladang-ladang mereka. Setelah itu tanah mereka subur. Ini orang-orang Koptik subur dan mereka memperoleh hasil panen yang luar biasa. Namun sebelum mereka memetik, panen-panen mereka, Allah kirim al-jaran. Allah kirim belalang-belalang. Ini menghabisi semua panen mereka. Setelah adanya belalang, Allah turunkan, Allah kirim lagi kutu-kutu busuk yang bersarang di kepala-kepala mereka, menghisap darah ternak mereka. Nah, setelah itu apalagi al-qummal, setelah qummal ini al-dhafadir, Allah kirim kata yang jumlahnya banyak sekali.
membuat mereka resah. Ini sampai-sampai ketika mereka menguap, kodok itu masuk ke dalam mulut mereka. Kodok itu masuk ke baskom-baskom mereka, ini pergi ke atas kasur mereka, ke atas kursi-kursi mereka. Nah ini jamaah dimuliakan Allah, azab demi azab Allah timpakan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Namun mereka tetap sombong, tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah ad-dam, ini darah. Allah kirimkan, ini Allah ubah air mereka itu menjadi darah. Sumur-sumur yang ada di bangsa Koptik itu berubah menjadi sumur darah. Air-air yang ada di bejana-bejana mereka berubah menjadi darah. Nah, adapun Bani Israel, mereka sengaja disisihkan. Mereka berada di wilayah yang terisolir, yang tersendiri, sehingga ini mereka Bani Israel ini tidak tercampur dengan bangsa Koptik, ini bangsanya Firaun. Nah, di Bani Israel sama sekali tidak terjadi apa-apa. Tidak ada banjir bandang, tidak ada belalang, tidak ada kutu busuk, tidak ada katak, dan tidak ada air darah itu. Nah, yang terakhir ini mereka benar-benar tidak tahan. Akhirnya mereka meminta air kepada Bani Israel. Mereka tuang ke wadah mereka, air itu langsung berubah menjadi darah. Jadi begitu air Bani Israel mereka bawa ke wilayah mereka, berubah menjadi darah. Kemudian sampai saking putus asanya, mereka suruh Bani Israel untuk minum. Ini karena Bani Israel ini mereka jadikan budak, yani mereka tindas. Mereka suruh untuk memasukkan air ke mulut mereka. Lalu air dari mulut Bani Israel ini dituangkan ke mulut mereka. Ketika sampai di mulut mereka, air itu berubah menjadi darah. Ini sampai separah itu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, semua itu mereka ingkari. Mereka tidak percaya kepada kenabian Musa alaihissalam. Nah, akhirnya setelah datang sekian mukjizat, akhirnya ketika mereka tidak lagi beriman, maka Allah Azza wa Jalla menenggelamkan Firaun beserta para pengikutnya. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah, ini kesombongan Firaun. Dan itu yang telah kita sebutkan tadi adalah kesombongan Abu Jahal. Mendengar ayat-ayat Al-Quran yang sedemikian ini, mereka paham. Mereka sangat paham dengan bahasa Al-Quran. Ini karena puncak dari keindahan bahasa Arab itu justru ada di masa-masa jahiliyah. Ini ada yang mengatakan itu di masa-masa Abbasiyah. Tapi jemaah yang Allah, ini kalau dilihat lagi, ini para ahli bahasa sepakat bahwa kekuatan bahasa Arab itu sebenarnya ada di masa-masa Islam itu datang. Ini ketika di masa-masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di masa-masa setelahnya, bahasa itu sudah tersusupi sehingga tidak lagi indah. Ini bahkan ada para penyair-penyair itu yang sengaja mempelajari hikmah-hikmah dan dia masuk ke dalam ke syair-syair mereka, dan syair-syair mereka akhirnya menjadi hambar. Jadi syair-syair mereka karena saking terlalu takalluf, terlalu membebani diri untuk membuat syair-syairnya, baik-baiknya akhirnya mereka bahasa mereka luntur. Namun di masa jahiliyah bahasa sangat kuat, dan Abu Jahal berada di masa tersebut. Mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka mengakui ini bukanlah ucapan manusia, ini adalah ucapan Tuhan yang manusia. Namun jamaah dimuliakan Allah, mereka lebih memilih neraka, lebih memilih untuk tidak beriman. Ini mengapa? Ini karena tanafus tadi, persaingan antar kabilah. Jemaah dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku akan palingkan orang-orang yang sombong itu dari kebenaran. Jadi yang memalingkan orang-orang sombong dari kebenaran itu Allah sendiri. Allah Azza wa Jalla menutup hati orang-orang yang sombong. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar." Demikianlah Allah tutup setiap hati
Ini orang-orang yang sombong lagi berbuat ini jabbar, ini lagi suka berbuat zalim. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong? Ini bagaimana seseorang ini? Tentu yang pertama yang telah kita sebutkan di hadis tadi, yaitu dia meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah berfirman, wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Ini orang-orang yang sombong, setiap kali melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka tidak akan beriman. Mereka paling nanti akan mengatakan, itu kan fenomena alam. Ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah, apakah itu musibah-musibah yang datang, yani, atau pertolongan-pertolongan Allah datang kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka hanya memandang itu hanyalah fenomena alam dan tidak mau mengakui bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in yaraw sabila rusydi la yattakhiduhu sabila. Jika dia melihat jalan yang benar, yani mereka mengakui, karena manusia jemaah yang Allah, manusia itu diberi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil. Jadi masing-masing kita semenjak kita kecil itu pasti menginginkan keadilan. Jadi ketika kita misalnya ini ada orang-orang dewasa, ketika kita kecil, ada orang-orang dewasa yang tidak berbuat adil kepada kita, kita akan memberontak. Demikianlah anak-anak kecil. Ini anak-anak kita sendiri kadang menuntut keadilan dari kita. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan Allah, dari sifat adil merupakan sifat dasar manusia. Namun orang-orang yang sombong, ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa in yaraw sabila rusydi la yattakhiduhu sabila. Ada jalan keadilan, jalan kebenaran yang menunjukkan dia kepada urusan yang terbaik. Tapi apa yang dia lakukan? Ini la yattakhiduhu sabila. Dia tidak akan mau menjadikan itu sebagai jalan hidupnya. Dia lebih memilih untuk berbuat zalim, ini berbuat tidak adil. Wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Jika dia melihat jalan kezaliman, maka dia akan menjadikan itu sebagai jalan hidupnya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah, perbuatan orang-orang yang sombong yang terdapat di dalam Al-Quran. Dari Harithah bin Wahab Al-Khuzai radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahli jannah, maukah kalian aku tunjukkan siapa itu penduduk surga? Kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allah la abaru. Orang yang lemah lembut. Ini dhaif di sini artinya lemah lembut. Mutadha'if yaitu orang yang bertutur kata santun, ini melakukan sesuatu itu dengan rendah hati. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan kabulkan. Ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah kalian aku tunjukkan siapa itu penduduk neraka? Beliau pun mengatakan, kullu utullin jawazin mustakbir. Yani utullin, yani setiap orang yang apabila dia bermusuhan, apabila dia bersaing atau bermusuhan, maka dia akan berlaku curang. Kemudian jawazin, yaitu dia sombong atau bongkah ketika berjalan. Kemudian mustakbir yaitu orang yang sombong. Dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, yani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalan dhar fi suwarir rijal. Orang-orang yang sombong di hari kiamat kelak akan dikumpulkan dalam rupa semut. Ini azhar tadi kita sebutkan, ini semut-semut yang kecil, fi suwarir rijal, dalam bentuk laki-laki. Jadi bentuknya bentuk manusia, tapi ukurannya ini seukuran semut. Yang syahumul zullu min kulli makan. Mereka itu diliputi kehinaan dari berbagai sisi. Yaghshahumuz dhullu min kulli makan fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas. Mereka ini akan digiring
menuju penjara di dalam neraka jahanam yang dinamakan Bulas. Ta'luhum narul anyar. Mereka diberikan, mereka akan mendapatkan apinya neraka. Nerakanya neraka, inti dari neraka itulah yang akan membakar mereka. Yusqawna min usarati ahli nar tinatil khabal. Mereka diberi minum berupa keringat-keringat dan cairan-cairan yang keluar dari penduduk neraka, ini disuguhkan sebagai minuman mereka, dan inilah yang dinamakan tinatul khabal. Nah, ini jamaah demikian Allah, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Orang-orang yang sombong ketika berada di dunia, mereka merasa dirinya besar, merasa bahwa orang-orang di sekitarnya itu kecil. Maka di hari akhirat kelak dibalasi oleh Allah. Allah jadikan mereka seperti semut-semut kecil. Kemudian digiring, mereka ketika itu di dunia mereka meninggi, maka Allah kirim ke penjaranya neraka jahanam. Jahanam ini adalah neraka terbawah. Mereka meninggi, Allah turunkan mereka sedalam-dalamnya, dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam penjara yang disebut dengan Bulas, dan yang mereka minum ini bukanlah keringatnya ahli surga, tetapi keringatnya penduduk neraka pula. Jadi mereka adalah seburuk-buruk penduduk neraka. Inilah dia orang-orang yang ini balasan bagi orang-orang yang sombong. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini asbabul kibar. Jadi mengapa seseorang itu bisa sombong? Jadi mengapa seseorang itu bisa bersifat sombong? Yang pertama adalah ujub, merasa dirinya besar. Ini ujub dan sombong itu berbeda. Kalau sombong, dia sudah meremehkan orang lain. Tapi kalau ujub, dia merasa dirinya itu hebat. Misalnya dia melakukan sebuah pekerjaan, dia selesai mengerjakan pekerjaan tersebut, selesai mengerjakan itu, dia mengatakan, wah ini saya luar biasa, bisa mengerjakan pekerjaan ini dalam tempo yang singkat. Dia tidak meremehkan orang, tapi dia kagum terhadap dirinya. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah, ini adalah bibit-bibit kesombongan. Ini ketika dia menghafal Al-Quran misalnya. Ini orang-orang ketika menghafal Al-Quran begitu susahnya. Nah, ketika dia yang menghafalkan satu halaman mungkin cuma tidak sampai setengah jam, dia sudah hafalkan, dia wah ini luar biasa saya. Dan ketika dia mengatakan itu, maka di sini dia telah merasa dia telah ditimpa penyakit ujub. Yang mana penyakit ujub ini kalau dibiarkan, ini akan tumbuh menjadi al-kibar, yang mulai akan merasa dirinya besar, ini sudah modal untuk meremehkan orang lain. Kemudian adanya hasad dan kedengkian, jadi iri, dengki ini juga bisa membuat sombong. Inilah yang dilakukan oleh iblis. Ini iblis ini awalnya ini aba wastakbar. Ini aba di sini adalah enggan dan tidak mau. Mengapa? Karena hasad yang bersarang di hatinya. Jadi dia tidak mau sujud kepada Adam, karena Adam ini khalaqahu min turab. Jadi dia Allah ciptakan dari tanah, sementara dia dari api, dan dia menganggap bahwa api itu lebih mulia dari tanah. Nah, di sini jamaah dimuliakan Allah, adanya hasad, ini baru saja diciptakan sudah disuruh sujud, sudah disuruh, semua makhluk disuruh sujud kepada Adam. Sementara saya sudah beribadah sekian puluh ribu tahun, ini tak ada yang sujud sama saya. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah, adanya hasad ini mendorong seseorang untuk berbuat sombong. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ini al-ghaflah an asaril kibr. Ini orang-orang yang lalai dari akibat dari kesombongan itu. Ini orang-orang yang tidak mengenal akibat dari kesombongan, biasanya akan mudah berbuat sombong. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini apa solusi bagi orang-orang yang terkena sifat sombong ini? Nah, itu tentu masing-masing kita, bahkan hatta para imam. Ini kalau kita membaca kitab Jarh wa Ta'dil di dalam ilmu hadis, ini salah satu ilmu di antara ilmu hadis itu ada ilmu Jarh wa Ta'dil. Dalam ilmu Jarh wa Ta'dil ini ada perkataan para perawi-perawi itu
yang mengisyaratkan bahwa ada di antara imam itu yang memiliki sifat sombong. Tentu kita tidak akan sebutkan nama imamnya, ya, karena dikhawatirkan ini apa, ghibah di sini. Nah, namun jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ada sifat itu hatta di kalangan para ulama. Nah, yang mana ulama itu adalah orang-orang terbaik di umat ini. Ini yang kita teladani. Jadi setelah para nabi wafat, kemudian para sahabat wafat, tentu yang kita teladani adalah para ulama kita. Namun ada di antara ulama itu yang bersifat seperti itu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah, adanya sifat itu di kalangan para ulama, ini berarti yang di bawah mereka ini tidak tertutup kemungkinan. Ini bahkan orang-orang yang tidak mengenal ilmu agama, ulama, ketika mereka mengenal ada sifat sombong dalam dirinya, mungkin mereka akan mulai menekan sifat sombong itu karena akibat yang akan mereka tahu akibat yang akan mereka terima. Namun orang-orang yang tidak belajar ilmu syar'i, mereka tidak mengenal ini akibat dari kesombongan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini apa solusi bagi orang yang ini telah terjangkiti penyakit sombong ini? Yang pertama, hendaklah dia senantiasa mengingatkan dirinya tentang akibat dari kesombongan. Ini kesombongan, ini baik di dunia maupun di akhirat. Ini orang-orang di dunia, ini sebagaimana telah kita ketahui bersama, ini orang-orang yang sombong itu melihat orang lain kecil, dan orang lain melihat orang sombong juga kecil. Ini di dunia sudah dibalasi. Ini kita ketika melihat orang yang sombong, si fulan itu sombong, ini kita akan meremehkan dia. Ini karena mengapa? Karena dia juga meremehkan kita. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah, di hari akhirat juga dia akan mendapat perlakuan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yaitu jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang sombong, yang suka memamerkan harta kekayaan. Nah, seperti sekarang ini di medsos, ada yang hobinya ini flexing, memamerkan kekayaan-kekayaan mereka. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah, ini merusak generasi. Jadi generasi-generasi kita banyak yang suka halu, ini karena perbuatan orang-orang ini. Karena orang-orang yang suka memamerkan kekayaan, sehingga ini ada di antara generasi-generasi kita ini bermimpi punya ini rumah yang luar biasa besar, kendaraan yang super mewah, padahal mereka adalah kalangan-kalangan perintis. Ini bukan pewaris. Kalau pewaris oke lah. Tapi kalau dia merintis lalu langsung ingin kekayaan, makanya sekarang itu trading itu sangat laku. Ya, mengapa? Karena dapat kekayaan instan dari situ. Dari mana asalnya? Dari perbuatan orang-orang ini. Ya, perbuatan orang-orang yang sombong, yang suka memamerkan kekayaan ini. Dampaknya itu ini banyak. Dampaknya itu besar. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, yang berikutnya hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk tidak memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, ini tentu ini butuh latihan. Ini masing-masing kita hendaknya ini mulai introspeksi diri, ya, dan mulai mengkaji orang-orang yang ada di sekitar kita itu lebih baik dari kita. Meskipun mungkin itu adalah ini preman-preman jalanan, ini mungkin ada sisi kita cari sisi apa yang baik pada diri orang itu. Kemudian kita cari sisi kekurangan kita dari orang tersebut, maka ini bisa memupuk sifat tawadhu dan menyingkirkan ini sifat sombong. Kemudian yang berikutnya, hendaklah kita selalu mengingat ini asal penciptaan kita. Ini kita berasal dari sesuatu yang menjijikkan dan akan kembali menjijikkan. Ini ada seorang keturunan ya, Al-Muhallab. Ini Muhallab ini adalah orang yang mulia. Anak dari Muhallab ini sombong-sombongnya. Salah seorang mereka sempat waktu itu melewati Malik bin Dinar. Ini Malik bin Dinar adalah seorang yang saleh. Ini salah satu perawi hadis Rasulullah SAW. Dia pun mengatakan, dan ketika melihat gaya berjalan anak si Muhallab ini, maka Malik bin Dinar berkata, ya bunayya, ini wahai anakku, seandainya ini kalaulah kamu bisa ini berjalan seperti biasa, ini manusia, bagaimana manusia berjalan, ini biar berjalanlah seperti itu, jangan seperti orang yang sombong.
Maka anak ini mengatakan, tidakkah engkau tahu siapa diri saya ini, diriku ini? Maka Malik bin Dinar mengatakan, saya mengetahui ini, ta'rifuka haqqal ma'rifah. Saya sangat-sangat mengenalmu. Lalu dia mengatakan, ini awwaluka nutfatun madhirah. Dirimu pada awalnya adalah ini sebuah nutfah yang menjijikkan. Wa akhiruka jifatun qadirah. Akhir dari dirimu itu adalah bangkai yang juga menjijikkan. Wa anta baina dzainika hamilun adarah. Ini hamilun adarah. Dan kamu di antara yang dua ini, di antara awal dan antara akhir ini, engkau juga membawa sesuatu yang menjijikkan. Maka anak ini pun tertegun. Lalu dia mengatakan, benar, wahai imam, engkau mengetahui diriku dengan sebenar-benar pengetahuan. Semenjak itu dia tidak lagi berlaku sombong. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir, yaitu hendaklah kita menyadari ini bahwa mi'yar atau ukuran untuk sebuah kemuliaan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menilainya adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, yaqulu rajulun lirrajuli ana akramu minka. Ini seseorang berkata kepada temannya, saya lebih mulia dari kamu. Lalu beliau pun mengatakan, walaisa ahadun akrama min ahadin illa bittaqwa. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada orang lain kecuali dengan ketakwaan. Ini inna akramakum indallahi atqakum. Beliau bacakan ayat ini, yaitu sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jemaah yang dimuliakan Allah, demikian kajian yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita jadikan bahan renungan. Dan kita ingatkan bahwa saat ini kita berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang mana 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih mulia daripada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan para ulama mengatakan ini siang-siangnya itu lebih mulia daripada siang-siang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun bulan Ramadan, 10 hari terakhirnya itu 10 malamnya lebih mulia daripada malam, yakni 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Nah, di siang hari, di 10 Zulhijjah yang lebih unggul. Maka banyak-banyaklah kita ini membaca Al-Quran, melakukan ibadah-ibadah sunat, kemudian ibadah-ibadah wajib adalah kita lakukan di masjid. Ya. Ini zikir yang paling utama di 10 pertama ini, yaitu Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini 3 zikir ini, inilah yang paling utama. Ini menurut Rasulullah, yang dinaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan naktafi bihada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.